masih banyak yang layak untuk menempati posisi sebagai seorang wapres. Nah, di sini ujian berat bagi seorang Presiden Prabowo ya untuk menegakkan konstitusi dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman semua, wabarakatuh. kita bersama Pak Ismet, salah satu aktivis yang hari ini hadir di Bandung dalam forum yang pada intinya mendukung purnawirawan 8 poin purnawirawan TNI dan mendukung untuk mengungkap ijazahnya Pak Jokowi. Nah, Pak Ismet, apa tanggapannya tentang acara hari ini, Pak Ismet? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada pagi ya, sampai siang hari ini saya menghadiri acara tokoh nasional para aktivis senior di Bandung yang dilaksanakan oleh GAUM Ketidakadilan, Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan. Nah, ada 2 poin yang diagendakan pada acara ini, yaitu yang pertama bagaimana aktivis GAUM di Bandung, para tokoh nasional dan aktivis seniornya mendukung 8 pernyataan Forum Pati Purnawirawan. Yang kedua, mempersoalkan tentang keabsahan ya, ijazah Jokowi asli atau palsu. Nah, acara ini merupakan titik penting ya, bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa kegaduhan nasional yang dilakukan ya, oleh Jokowi itu sudah memberikan suasana yang begitu meresahkan seluruh masyarakat. Ya, seorang Jokowi ya, mantan presiden itu bermain-main dengan sebuah dokumen yang walaupun disebut sebagai dokumen pribadi, tetapi itu merupakan dokumen penting ya, dalam kehidupan seseorang maupun dalam seseorang membangun karir, yaitu adalah sebuah ijazah. Ya, ijazah yang sedang dipersoalkan dan menjadi gaduh ini tidak bisa dilihat hanya sebagai selembar ijazah kertas tanpa nilai ya. Tanpa nilai. Nah, tidak sama seperti ijazah yang dimiliki oleh rakyat biasa. Tapi ijazah yang dimiliki oleh Jokowi yang dipersoalkan ini adalah ijazah yang dibalik itu semua mempunyai legitimasi ya, terhadap ketatanegaraan di Indonesia. Nah, ini hal yang sesungguhnya sangat mudah oleh seorang Jokowi jika memang punya niat baik ya, menunjukkan kenegarawanannya bahwa ijazah beliau memiliki ijazah yang asli. Ya, tidak perlu disembunyi-sembunyikan atau diretorika dengan segala bahasa yang didukung oleh pengacara juga yang sangat naif. Bahkan saat ini Barreskrim ya, memberikan sebuah pernyataan yang sangat merugikan kredibilitas Barreskrim sebagai bagian dari kepolisian Indonesia, juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa sangat tidak adil Barreskrim langsung menyatakan bahwa kasus ini harus dihentikan. Yang menurut para ahli hukum bahwa Barreskrim tidak punya hak untuk menghentikan sebuah kasus yang secepat itu. Nah, yang kedua itu soal dukungan ya, terhadap 8 pernyataan Forum Pati Purnawirawan, yang tentunya poin yang paling penting yang menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia adalah tentang pemakzulan Gibran sebagai wapres. Kenapa Pati Purnawirawan prajurit TNI ini mempersoalkan? Karena sesungguhnya ketika posisi wapres itu diberikan kepada Gibran ya, itu merupakan sebuah proses yang melanggar konstitusi. MK telah dikooptasi untuk mengeluarkan merubah konstitusi tentang mengangkat wapres itu yang sesungguhnya tidak layak bagi Gibran yang umurnya masih di bawah 40 tahun. Nah, ini juga
Gibran sebagai seorang warga negara dan secara curang dimanipulasi untuk menjabat posisi sebagai wakil presiden, ini kan sangat naif dan merugikan seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi para tokoh nasional, para intelektual, akademisi yang sesungguhnya masih banyak yang layak untuk menempati posisi sebagai seorang wapres. Nah, di sini ujian berat bagi seorang Presiden Prabowo ya untuk menegakkan konstitusi dengan benar. Presiden Prabowo harus berpegang teguh pada 3 hal. Sebagai mantan Danjen Kopassus, sebagai prajurit TNI, yaitu 1, beliau harus berpegang teguh pada Sabta Marga. Yang kedua, sumpah prajurit, dan yang ketiga, kewajiban sebagai seorang TNI. Nah, Prabowo harus berpegang teguh pada 3 hal ini ya untuk menegakkan kedaulatan sebagai seorang presiden dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Ini yang bisa saya sampaikan ya, komentar saya tentang acara hari ini, dan insya Allah ya, menurut para tokoh tadi bahwa acara seperti ini akan digulirkan di titik-titik kota besar Indonesia agar semua masyarakat menjadi sadar bahwa Indonesia dalam keadaan darurat konstitusi, darurat ketatanegaraan yang harus diselamatkan oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama oleh Presiden Prabowo sendiri, supaya Jokowi sebagai warga negara Indonesia yang telah melakukan pelanggaran sedemikian rupa selama 10 tahun ya harus ditangkap dan diadili agar keadilan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Pak Ismet. Masya Allah.